Amati apa yang saat ini terasa di area tenggorokan. Amati apa yang terasa di seluruh tubuh. Pernafasan Ujjayi bisa kita gunakan saat kita merasakan secara emosional kita merasa tidak nyaman, membantu mengalirkan ketenangan pada level mental emosional. Bawa ke arah belakang. Kombinasikan dengan nafas. Pada saat ke depan, mengangkat dada, tarik nafas. Pada saat ke belakang, melengkungkan punggung, hembuskan nafas. Satu putaran lagi. Kembali kita bawa ke depan. Sekarang kita lakukan putaran, putar ke arah kanan. Kemudian bawa ke arah belakang sembari melengkungkan punggung. Ke sebelah kiri dan ke depan, tarik nafas. Dada tetap terangkat. Putar ke kanan, hembuskan nafas saat ke arah belakang. Ke depan, 2 putaran lagi. Kita lakukan masing-masing sisi 4 putaran. Kemudian di sana hubungan pertukaran antara darah dan cairan tubuh itu juga bisa, kalau teman-teman baca, pasien yang sedang mengalami pendarahan seharusnya tidak dibiarkan berkeringat. Dan mereka yang banyak berkeringat seharusnya tidak mengkonsumsi herbal yang mengeringkan atau teknik mengeluarkan darah dalam akupunktur. Jadi beberapa herbal itu fungsinya mengeringkan, seperti jahe. Jahe itu bagus untuk mengeringkan apabila tubuh kita kelebihan cairan, kelembaban. Jadi dalam kondisi dingin tubuh kita kan lembab biasanya, atau kita banyak minum es, tubuh kita akan menjadi dingin dan lembab. Jahe itu akan sangat bagus untuk mengeringkan dan menghangatkan. Tapi kalau tipe tubuhnya sudah panas, ditambah lagi atau sudah berkeringat gitu, tambah lagi minum jahe, nah itu akan membuat terlalu kering. Jadi tidak disarankan biasanya. Atau di dalam waktu titik 6 kita kan belajar mengenai acupoint di ujung-ujung jari juga digunakan untuk bloodletting point, jadi untuk membuang darah. Jadi ada beberapa teknik di dalam akupunktur itu membuang darah, misalnya pada saat terjadi demam tinggi, terjadi pembengkakan, kehilangan kesadaran. Nah itu juga bisa digunakan teknik buang darah itu. Tetapi apabila misalnya nih saya lagi demam tapi saya berkeringat gitu, nah itu tidak disarankan untuk melakukan teknik buang darah tadi. Apakah jelas? Kemudian warna dari jantung adalah merah, kita sudah bahas kemarin. Jadi makanan yang berwarna merah itu bagus bagi jantung, dan pada saat ada pola disharmoni, merah, warna kemerahan ini akan muncul. Misalnya fire atau panas berlebih, api berlebih itu cenderung membuat wajah terlihat merah gitu. Kemudian rasa. Jadi rasa dari jantung itu adalah pahit. Masih ingat kemarin kita sudah mencatat? Jadi makanan yang pahit itu bagus bagi jantung. Tetapi, sekali lagi ya, ada tetapinya. Kalau makannya berlebihan, kan kita tahu nih pahit bagus bagi jantung. Jadi saya makan sebanyak-banyaknya gitu.
Nah, pada saat dia berlebihan, dia mengganggu keseimbangan antara pola controlling jantung dengan paru-paru. Jadi jantung itu mengontrol paru-paru, pada saat kita berlebihan mengkonsumsi pahit, itu mungkin akan melemahkan paru-paru. Ada pertanyaan kah sampai di sana? Ayun, Iya. saya dong. Kan kalau terkait tadi ya, misalnya contoh rasa pahit di lidah karena sepanjang waktu itu, berarti kan ada rasa masalah di emosional ya. Cuma kan terkadang kita, apakah itu udah ranah ke dalam diri itu bicaranya, maksudnya kalau kita mengingatkan dia, kamu coba pikir-pikir itu apakah, maksudnya bagaimana cara menyampaikan gitu. Kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang ya kebetulan karena kita sedikit tahu lah gitu sekarang itu kadang kan kalau untuk emosi ini agak-agak sulit gitu. Mungkin dari Mbak ini cara menyampaikan pengalamannya itu gimana? Iya, untuk sisi emosi ini emang nggak gampang ya, salah-salah nanti dibilang kita sok tahu atau kepo gitu kan. Jadi pada saat misalnya kebetulan ada teman ataupun kita punya murid atau member yang mengeluhkan sering, menurut saya kok sering pahit ya rasanya belakangan ini gitu, terus menerus rasanya pahit gitu. Yang pertama kita mungkin bisa menyebutkan ya biasanya pahit itu diakibatkan oleh panas. Jadi itu kan memang relate dengan panas sebenarnya, mau liver heart atau heart fire misalnya, liver heat atau heart fire gitu. Kita bisa sebutkan karena panas. Nah, panas ini bisa jadi karena begadang. Biasanya saya lebih mencari dulu yang general ya. Begadang, sering begadang itu menyebabkan panas di dalam tubuh naik biasanya. Nah, itu juga bisa mengakibatkan mulut sering terasa pahit. Atau mungkin kita banyak mengkonsumsi makanan yang bersifat pedas misalnya atau panas, itu juga bisa menimbulkan panas berlebih yang membuat mulut terasa pahit. Terus di situ juga kalau misalnya dihubungkan dengan emosi yang berlebih itu juga bisa menyebabkan panas biasanya di tubuh gitu. Jadi yang mana yang kira-kira gitu kamu condongnya, apakah banyak begadang belakangan ini, ataukah lagi banyak makan pedas, ataukah lagi ada perasaan frustasi atau emosi-emosi yang sulit untuk dikeluarkan, ya bisa jadi itu salah satu penyebabnya gitu. Jadi biasanya ke sana dulu saya membawa. Jadi kalau misalnya lebih lanjut dia bilang, oh ya aku nih lagi gini gitu, kadang kan biasanya gitu kan. Tapi kalau orangnya memang tipenya gitu nggak mau untuk mengungkapkan, ya biarkan mereka memahami dulu akarnya gitu. Jadi nanti kalau ada dari dalam sudah ada keinginan, kalau memang misalnya isunya adalah emosi, dari dalam mereka ada keinginan untuk memperbaiki, kan mereka biasanya suka ngomong. Jadi kita bisa mengarahkan, misalnya kalau emosi kan kita nggak tahu dia sedang emosi apa gitu, latihan mindfulness meditation atau latihan yin, kan itu kita bisa gunakan. Jadi biasanya latihan yin ini membantu menyeimbangkan, karena yin kan sifatnya lebih mendinginkan, menyejukkan, jadi secara alami membantu biasanya mengelola panas atau heat dengan baik gitu. Begitu kira-kira? Terima kasih Mbak. Sama-sama ya, karena kan meskipun ya meskipun lah akhirnya kita mungkin tahu ya, sebenarnya kita tahu isunya dia itu di emosi gitu, tapi saya biasanya tidak menggunakan kalimat menuduh. Oh karena kamu emosinya begini, nah biasanya saya menyediakan background opsinya, bisa karena ini, saya tidak tahu yang mana gitu. Jadi saya biasanya seperti itu, meskipun kita sudah tahu kan, biar nggak sok tahu, siapa tahu memang dia nggak pengen orang lain tahu dia lagi bermasalah.